Selamat siang teman-teman, senang bertemu dengan kalian di sesi konseling kita hari ini. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengidentifikasi pola pikir dan perasaan kalian setelah putus cinta. Bagaimana perasaan kalian setelah pertemuan kemarin? Apakah ada yang ingin berbagi pengalamannya? Saya, Bu. Silahkan. Sejak pertemuan kemarin, saya mulai menyadari bahwa saya seringkali langsung berpikir negatif tentang orang yang mendekati saya. Saya selalu membandingkan mereka dengan mantan saya, Bu. Kalau saya jadi lebih memperhatikan pikiran-pikiran saya yang otomatis muncul. Seperti saya tidak layak dicintai. Setiap kali ada yang bersikap kurang baik pada saya, Bu. Oke, terima kasih Keisha dan Melisa sudah mau berbagi perasaan kalian. Ini merupakan langkah yang awal yang sangat baik. Hari ini kita akan melanjutkan proses konseling kita dengan mencoba menentang pikiran-pikiran dan mencari cara lain yang lebih membantu. Mari kita lihat bagaimana cara mengubah pikiran-pikiran tidak membantu yang sudah kita identifikasi. Mari kita mulai dengan latihan bersama untuk memahami proses ini. Siapa yang ingin membagikan pikirannya untuk kita diskusikan bersama? Saya, Bu. Saya berpikir mantan saya harus menderita agar saya merasa adil dan bisa bahagia, Bu. Terima kasih Uli atas keberanianmu. Sekarang mari kita coba refleksikan bersama. Teman-teman, menurut kalian bagaimana cara kita dapat mempertanyakan pikiran yang disampaikan Sri? Apa pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memeriksa apakah pikiran ini membantu Uli atau tidak? Mungkin kita bisa bertanya, Bu, apakah kebahagiaan Uli benar-benar bergantung pada kondisi mantannya? Atau mungkin apakah ada bukti konkret bahwa Uli tidak bisa bahagia jika mantannya bahagia? Saya juga berpikir, apakah fokus pada penderitaan mantan membantu Uli untuk move on dan menjalani hidup dengan lebih baik? Dan mungkin juga apakah dengan mantannya menderita, Uli benar-benar akan merasa lebih baik dalam waktu jangka panjang. Pertanyaan yang sangat baik teman-teman. Uli, bagaimana menurutmu setelah mendengar pertanyaan dari teman-temanmu? Bisakah kamu menjawabnya? Jika saya pikirkan lagi, kebahagiaan saya sebenarnya tidak tergantung pada mantan saya, Bu. Tidak ada bukti bahwa saya tidak bisa bahagia jika dia bahagia. Malah dengan terus fokus pada dendam dan keinginan agar dia menderita, saya justru terus terikat dengan masa lalu saya dan sulit untuk move on. Dan jujur, meskipun saya sering berharap dia menderita, ketika mendengar dia mengalami masalah, saya tidak benar-benar merasa lebih baik, Bu. Bagus sekali Uli, kamu sudah merefleksikan pikiranmu dengan sangat baik. Sekarang bagaimana perasaanmu sudah menyadari bahwa pikiran tersebut ternyata tidak benar? Saya merasa lebih ringan sih, Bu. Seperti ada beban yang diangkat dari pundak saya. Selama ini ternyata saya membebani diri saya sendiri dengan dendam yang tidak ada gunanya, Bu. Itu perubahan yang sangat baik, Uli. Sekarang jika kamu sudah mengubah pikiranmu dengan pandangan yang lebih realistis, kira-kira perasaan baru apa yang muncul? Saya ingin mulai mengurangi kebiasaan stalking. Saya mulai merasa lebih tenang dan mungkin lebih bebas. Rasanya seperti saya tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk membenci atau berharap hal buruk akan terjadi padanya, Bu. Saya bisa mulai fokus pada diri saya sendiri dan kebahagiaan diri saya sendiri, Bu. Bagus sekali. Sekarang apa langkah yang ingin kamu ambil dengan pemikiran barumu ini, Uli? Mungkin saya ingin mulai mengurangi kebiasaan stalking media sosial mantan saya, Bu. Saya juga ingin mencoba aktivitas baru yang selama ini tidak saya lakukan karena terlalu fokus pada perasaan dendam. Mungkin saya akan mencoba menyibukkan diri dengan fotografi yang sudah lama saya minati, Bu. Itu langkah yang sangat baik, Uli. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana yang lain bisa menerapkan proses ini. Siapa yang ingin mencoba selanjutnya? Saya mau mencoba, Bu. Saya punya pikiran kalau saya tidak cukup baik dan tidak layak dicintai karena hubungan saya yang sebelumnya gagal, Bu. Terima kasih Melisa. Mari teman-teman kita bantu Melisa untuk merefleksikan pikirannya ini. Keisha, bisakah kamu membantu Melisa dengan mengajukan pertanyaan untuk menguji pikiran ini? Bisa, Bu. Mel, apa bukti yang mendukung pikiranmu bahwa kamu tidak layak dicintai?
apakah ada orang lain dalam hidupmu yang mencintaimu seperti keluarga atau teman-temanmu? Sebenarnya keluarga saya selalu mendukung saya, Kay. Teman-teman saya juga masih peduli dengan saya meskipun saya sering menarik diri dari mereka. Dan apakah masuk akal untuk menilai kelayakan dirimu untuk dicintai hanya karena satu hubungan yang gagal? Sepertinya tidak. Banyak orang yang juga mengalami kegagalan dalam hubungan, tapi itu tidak membuat mereka merasa tidak layak dicintai. Bagus sekali Melissa dan Keisha. Mel, bagaimana perasaanmu setelah menyadari bahwa pikiranmu ternyata tidak ada bukti yang pasti? Saya merasa lebih lega dan tidak putus asa, Bu, seperti sebelumnya. Saya merasa memiliki harapan yang baru, Bu. Bagus. Sekarang perasaan baru apa yang muncul jika kamu mengubah pikiranmu menjadi lebih positif dan realistis, Mel? Saya mulai merasa bahwa saya berharga dan layak untuk dicintai dan mencintai. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain, Bu. Tepat sekali, Melissa. Sekarang, langkah apa yang ingin kamu ambil dengan pemahaman barumu ini? Saya ingin mulai membuka diri, Bu, dengan teman-teman saya. Sebagai langkah awal ketika saya diajak keluar, saya juga ingin mulai menuliskan hal-hal positif tentang diri saya setiap hari untuk membangun rasa kepercayaan diri, Bu. Itu adalah langkah yang sangat baik, Melissa. Ferry, bagaimana denganmu? Apakah pikiran yang ingin kamu tanyakan? Kalau saya berpikir kalau saya tuh gagal dalam hubungan yang terakhir, Bu. Jadi ya saya pasti akan gagal lagi dan akan selalu sendirian. Teman-teman, mari kita bantu Ferry merefleksikan pikiran ini. Siapa yang ingin membantu Ferry dengan proses ini? Saya, Bu. Apakah masuk akal jika kita menyimpulkan bahwa satu kali kegagalan dalam hubungan berarti kita akan selalu gagal selamanya, Fer? Bukankah justru banyak orang yang berhasil membangun hubungan yang sehat setelah melalui kegagalan sebelumnya? Benar juga sih, banyak orang yang berhasil dalam hubungan setelah beberapa kali gagal. Bahkan dalam bidang lain pun kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Dan Ferry, apakah kamu yakin bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dari pacaran? Bukankah ada banyak bentuk hubungan yang bisa membuat kita merasa terhubung dan tidak sendirian? Benar banget yang dikatakan teman-teman tadi. Saya masih memiliki keluarga dan teman-teman yang peduli pada saya. Saya mulai memahami bahwa kebahagiaan itu nggak selalu harus berasal dari hubungan romantis. Bagus sekali, Ferry. Lalu bagaimana perasaanmu setelah menyadari bahwa pikiranmu ternyata tidak sepenuhnya benar? Saya merasa lebih optimis dan tidak putus asa seperti sebelumnya, Bu. Saya juga merasa nggak perlu terbebani dengan pikiran bahwa saya itu akan selalu sendirian. Itu pemikiran yang sangat bagus, Ferry. Lalu sekarang, perasaan apa yang muncul jika kamu mengubah pikiranmu menjadi sehat? Saya merasa lebih tenang dan lebih siap untuk membuka diri. Saya juga merasa lebih percaya diri bahwa saya bisa belajar dari pengalaman sebelumnya dan tidak harus mengulangi kesalahan yang sama. Bu, saya ingin bertanya kepada Ferry. Fer, lalu setelah ini langkah apa yang ingin kamu ambil dengan pemahaman baru ini? Mungkin saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman saya pergi bersama, dan saya juga ingin menulis refleksi tentang apa yang saya pelajari dari hubungan terakhir saya. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk belajar dan berkembang. Itu adalah langkah awal yang sangat bagus, Ferry. Lalu, bagaimana dengan Keisha? Kalau saya, Bu, saya berpikir hanya mantan saya yang bisa membuat saya bahagia. Jadi saya harus tetap bersama dia atau saya tidak akan pernah bahagia lagi. Oke, teman-teman. Kali ini saya ingin semua teman-teman memberikan saran atau bertanya kepada Keisha ya. Oke, aku mau tanya. Apakah kamu pernah bahagia sebelum bertemu dengan mantanmu? Pernah, saya memiliki momen-momen bahagia dengan keluarga dan teman-teman. Dan apakah selama berhubungan dengan mantanmu, kamu selalu bahagia? Tidak pernah ada saat sulit atau tidak menyenangkan? Sebenarnya ada juga saat-saat sulit dan pertengkaran. Tidak semuanya menyenangkan kok. Dari pengalamanmu, apakah logis untuk mengatakan bahwa kebahagiaan seseorang hanya bisa didapatkan dari satu orang tertentu? Sepertinya tidak. Kebahagiaan bisa datang dari berbagai hal, tidak harus dari satu orang saja. Lalu bagaimana perasaanmu setelah mendengar kalau ternyata pikiranmu tidak ada bukti yang jelas, Keisha?
Saya merasa selama ini saya terlalu fokus pada satu hal dan melupakan banyak hal lain yang bisa membuat saya bahagia. Bagus sekali Keisha. Sekarang apa perasaan baru yang muncul jika kamu mengubah pikiranmu menjadi lebih realistis? Dan langkah apa yang ingin kamu ambil dengan pemikiranmu ini? Saya merasa lebih bebas dan penuh harapan, Bu. Seolah-olah ada banyak kemungkinan dan peluang baru yang sebelumnya tidak saya lihat. Dan saya ingin mulai mengeksplorasi hobi-hobi baru yang selama ini tidak saya lakukan karena terlalu fokus pada hubungan. Saya juga ingin belajar lebih menghargai waktu bersama teman dan keluarga saya. Dan mungkin saya akan mencoba memberi kesempatan pada orang baru yang mendekati saya tanpa langsung membandingkannya dengan mantan saya. Tepat sekali Keisha. Oke, lalu yang terakhir bagaimana dengan Marcella? Pikiran saya adalah jika saya tidak membuat keputusan itu, hubungan kami pasti masih baik-baik saja dan saya akan bahagia selamanya, Bu. Oke, mari kita bantu Marcella mempertanyakan pemikirannya ini. Melissa dan Uli, bisakah kalian membantu Marcella dengan proses ini? Oke, Sela, menurutmu apakah mungkin kita bisa benar-benar memprediksi bahwa hubunganmu akan bertahan dan bahagia selamanya hanya karena kamu mengambil keputusan yang berbeda di masa lalu? Tentu saja tidak sih, Mel. Kita nggak bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Dan menurut aku, apakah adil kalau kamu menyalahkan diri sendiri sepenuhnya atas berakhirnya hubungan itu? Soalnya dalam hubungan kan ada dua orang yang sama-sama ambil keputusan dan punya perasaan masing-masing. Iya juga sih, Yani. Saya baru sadar kalau berakhirnya hubungan itu bukan cuma karena saya. Ada banyak hal lain yang mungkin ikut mempengaruhi. Bagus sekali Marcella. Bagaimana perasaanmu setelah menyadari bahwa pikiranmu ternyata perlu dipertimbangkan kembali? Saya merasa beban penyesalan saya sedikit berkurang, Bu. Selama ini saya terlalu keras pada diri sendiri dan terlalu mengidealkan hubungan kami yang dulu. Oke, lalu sekarang apa perasaan baru yang muncul jika kamu mengubah pikiranmu menjadi lebih realistis, Marcella? Saya merasa lebih damai dan lebih bisa menerima apa yang sudah terjadi, Bu. Saya juga merasa lebih siap untuk melangkah maju dan tidak terus-menerus terjebak dalam penyesalan ini. Tepat sekali, Marcella. Sekarang, langkah konkret apa yang ingin kamu ambil dengan pemahaman barumu ini? Saya ingin mulai menulis jurnal refleksi untuk memproses pikiran dan perasaan saya, Bu. Saya juga ingin belajar memaafkan diri sendiri dan berlatih teknik mindfulness untuk tetap fokus pada masa kini. Dan mungkin saya akan mencoba aktivitas baru seperti mendaftar kelas menari yang sudah lama saya inginkan. Luar biasa. Saya sangat terkesan dengan kemajuan kalian semua. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempraktikkan proses menantang pikiran-pikiran yang tidak membantu dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Kita juga sudah mengidentifikasi perasaan yang baru yang lebih positif dan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Uli belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada penderitaan mantannya. Keisha menyadari bahwa kebahagiaan bisa datang dari berbagai hal. Melissa menyadari bahwa ia layak dicintai meskipun pernah mengalami kegagalan dalam hubungan. Ferry mulai memahami bahwa satu kegagalan tidak menentukan masa depannya. Lalu dengan Marcella belajar untuk tidak terjebak dalam penyesalan atau keputusan masa lalu. Apa yang kalian rasakan setelah melalui proses ini? Saya merasa lebih optimis dan punya harapan baru sih, Bu. Saya merasa seperti melepaskan beban berat yang selama ini saya pikul, Bu. Saya sekarang merasa lebih berharga dan mulai bisa menerima diri sendiri, Bu. Saya merasa tidak sendirian dalam proses ini dan lebih siap untuk membuka diri, Bu. Kalau saya merasa lebih damai dengan masa lalu dan lebih bersemangat untuk masa depan, Bu. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi kalian. Untuk minggu depan, saya ingin kalian mencoba menerapkan proses yang kita pelajari hari ini di kehidupan sehari-hari. Ketika muncul pikiran negatif, coba pertanyakan pikirannya. Rasakan perubahannya dan tetapkan langkah kecil yang bisa dilakukan. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita hari ini? Saya, Bu,
Kalau kita masih sulit menerapkan proses ini sendiri, apa yang sebaiknya kita lakukan, Bu? Pertanyaan yang bagus, Melisa. Memang tidak mudah untuk mengubah pola pikiran yang sudah lama tertanam. Jika kalian masih kesulitan, kalian bisa menghubungi ibu atau bisa mengajak teman kalian untuk diskusi. Oke, apakah masih ada pertanyaan lain? Ya, Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, mari kita tutup sesi konseling kita hari ini. Terima kasih atas keberanian dan kejujuran kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.